Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa lagi untuk perkembangan pergerakan IHSG dan juga ada 13 saham sektor komoditas. Pertama Medco, kedua Elsa, ketiga Pegas, keempat PGO, kelima MDKA, keenam MBMA, ketujuh BRPT, kedelapan Antam, kesembilan Inco, ke-11 Tins, ke-12 Akra, ke-13 ESA, ke-14 Agi, dan terakhir NCKL. Langsung saja ke indeks. Indeks hari ini ditutup terkoreksi cukup dalam 1,24% ke harga 6.854. Dan transaksi sampai saat saya buat video ini ada di 11,8 triliun. Ya, cukup luar biasa, sudah bergerak di atas 10 triliun transaksi. Ternyata tutupannya di markup ke harga 6.886. Cukup bagus harusnya ya. Sudah di atas 6.800 lagi, di atas 6.880. Langsung saja ke teknikalnya, IHSG tutupannya di markup ke 6.886 ke arah ini. Jadi ada rejection, tapi sayangnya di bawah 6.920. Ya nggak masalah sebenarnya. Siapa tahu 2 hari ke depan tembus 6.920, tutup di atas itu, bisa jadi rejection kan? Aman. Walaupun memang terlihat IHSG itu sudah membentuk lower low. Jadi kalau mau reject lower low-nya ini harus rebound. 2 hari ke depan tuh harus di atas 6.920 atau jangan sampai 2 hari ke depan jebol 6.820-nya. Di bawah 6.880 itu sebenarnya sudah lemah. Ya, tapi kan tutupannya di atas 6.880 hari ini di markup. Nah, tinggal lihat 2 hari ke depan ya. Yang pastinya tetap fokus ke saham-saham yang Bapak Ibu pegang. Kalau yang kena trailing stop TP, yang kena stop loss bisa di stop loss atau di average down. Tetap ada kok peluangnya. IHSG merah seperti ini pun ada peluang bisa profit. Contohnya tadi itu di MDKA. Borneo Trader sudah infokan dari pagi sebelum market buka, incar MDKA. Nawar di bawah dan dikasih lumayan profitnya sudah 4% ya. IHSG kalau saya sih kemungkinan besar kalaupun ternyata besok koreksi asalkan nggak jebol 6.800 aman. Kemungkinan IHSG konsolidasinya di bawah dulu. Di bulan Oktober baru nanti mungkin di 2 minggu terakhir Oktober mulai digas ya. Pokoknya lihat aja nih, harusnya ya kalau skenarionya seperti itu, ya mestinya dia nggak turun lebih dari 6.820. Itu aja ya. Untuk IHSG, mau lebih bagus IHSG 2 hari ke depan harus tembus lagi 6.920. Kalau bisa ya tembus 7.000. Tapi harus naik 2% dalam 2 hari itu agak besar ya. Menurut saya kecil kemungkinan. Tapi ya namanya market apapun bisa terjadi. Jadi seperti itu. Untuk IHSG langsung saja ke saham pertama. Ada Medco yang ditutup dari 1410 terkoreksi 6,62%. Langsung saja ke teknikalnya. Medco kena buang 1500, mencoba rebound dia kemarin tapi gagal. Dan ya ada double top area konsolidasi. Arahnya itu bisa sampai 1300. Tapi kondisi seperti ini kalau saya lihat kecil kemungkinan ke 1300. Dengan kondisi seperti ini ya mungkin saja dia ke 1300. Harusnya itu teknik rebound juga ya. Jadi jaga-jaga aja 1-2 hari ke depan. Siapa tahu dikoreksi-koreksi ke 1300 itu ya menarik dari turunin aja ya. Kalau menurut saya 1300-an, 1320 ini arah ini. Jadi 1-2 candle lagi Medco juga menarik. Yang sudah punya bagaimana strategi aja. Apakah mau pakai stop loss atau enggak ya silahkan. Seperti itu ya. Untuk Medco juga ya koreksi wajar karena harga oilnya juga koreksi ya. Karena harga oilnya koreksi ya tinggal nunggu nanti naik lagi juga dia. Ya, tinggal lihat di mana dia membentuk swing low-nya dulu. Seperti untuk Medco, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Elsa yang ditutup dari 394 terkoreksi 1%. Langsung saja ke teknikalnya. Elsa harusnya sih bisa ada teknik rebound ya. Tapi kita lihat aja lah. Mungkin 1 candle lagi koreksi. Tapi sebenarnya dia tuh sudah patah trennya kalau dia jebol 400. Ya, karena ini trend line uptrend semenjak Juli 2023. Seperti ini. Tapi ya kita lihat aja ya. Ini kan ada area konsolidasinya. Mampu nggak bertahan di atas 390. Nah ini ya gambarannya.
Kalau melihat kondisi seperti ini 400 sampai 420. Tapi bisa jadi nanti false break, jadi dia rebound lagi. Kalau besok dia rebound lagi kembali ke atas 400 ya menarik. Seperti itu aja ya. Kalau di bawah itu lebih ke wait and see aja dulu. Kalau mau nawar sekalian di 370 itu aja ya. Kalau dia nggak bisa balik ke atas 400 2 hari ke depan ya ada berpeluang bisa turun. Kalau saya melihat sih maksimal 360 itu aja ya, paling turunnya 10% lagi lah ya. Seperti itu aja untuk Elsa. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Pegas yang ditutup di harga 1360 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. Pegas potensi besar asalkan ISG nggak kembali turun. Jebol berapa ISG? 6.800. Pegas kemungkinan besar ini bottom 1300, kemungkinan besar dijaga, tapi ini kembali lagi disclaimer ya. Kalau menurut saya ini offset sedikit swing low-nya, tapi akan mempertahankan supportnya 1330. Potensi technical rebound asalkan besok 2 hari ke depan ISG tembus 6900 lagi. Pegas itu arahnya 200, 1480 sampai 1500 itu arah Pegas. Risknya kecil juga nih kalau Bapak Ibu berminat. Stop loss saja kalau dia gagal bertahan di atas 1320 ya, sesuaikan aja lah bagaimana ya. Pokoknya kalau dia sudah membentuk low baru 2 hari ke depan tandanya lemah, apalagi turunnya dalam jebol 1340 seperti itu Pegas. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada PGO yang ditutup di harga 1575 menguat 0,31%. Langsung saja ke teknikalnya. PGO malah rebound ya, luar biasa nih, dia koreksi ke 1515 terus naik lagi. Kemana arahnya PGO ya? Ke atas 1600 sampai 1630 itu arah PGO. Kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, kurang ideal kalau mau beli ya. Kalau belinya di 1400 sampai 1420 ya ini area resisten, belum tentu tembus. Kalau tembus pun ya risk Bapak Ibu tuh besar. Kenapa ya? Dimana cut lossnya di area ini kan akan mungkin bisa jadi ada pantulan. Sayang ya, semestinya cut loss-nya di bawah 1400. Kalau berminat seperti itu silahkan aja kalau mau beli harga sekarang, atau pakai strategi average down, atau yang menyesuaikan lah seperti apa nyamannya Bapak Ibu trading atau investasi seperti itu. PGO. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada MDKA yang ditutup di harga 2520 sama harga penutupan hari sebelumnya. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA ada candle hammer dan dia bergerak di atas 2500. Semoga bertahan, tapi supportnya tetap pakai 2400 ya. Kalau ditanya punya MDKA ya punya. Tadi itu satu-satunya stock pick saya pertama kali yang saya lihat itu MDKA. Sebelum market buka juga saya suruh coba antri di bawah 2440 sampai 2380 ya. Itu area cicilnya, karena ya menurut saya berpotensi rebound. Bagaimana sih kok bisa melihat ya? Bisa aja lihat dari histori sebelumnya ini. Tapi kalau Bapak Ibu sudah sering melihat market, bagaimana melihat bid offer, bagaimana melihat saham chart, ya insting Bapak Ibu tuh akan jalan. Tahu di mana sih psikologis pasar atau sahamnya yang kira-kira bisa mantul. Kok nggak ngantri di 2600, 2700, kan bisa jadi mantul juga di hari itu. Nah itu tadi Bapak Ibu harus punya insting dan dilatih. Itu bisa dilatih ya, bagaimana melihatnya. Kok nggak beli di 2800 ya? Enggak, belinya di bawah, nawar seperti itu ya. Ya, dengan kondisi seperti ini untuk MDKA kalau menurut saya bisa ada technical rebound. Kalaupun bisa sampai 2700, 2750 itu cukup bagus lah. Karena belinya dari bawah. Kami beli punya dari 2440 ke bawah. Ya, udah nyicil-nyicil tadi. Walaupun nggak semuanya dapat ya, yang pastinya sudah ada porsi lumayan lah, 3%-an. Seperti itu aja ya, namanya trading ya harus punya strategi di mana harus stop loss seperti itu. Untuk MDKA kalau menurut saya 2700 sampai 2000 ya, tadi 2750 tuh ada peluang ke situ dulu lah dia. Ya, apakah mungkin ke 2800 2900? Ya mungkin aja. Asalkan ISG-nya juga rebound. Kalau ISG di atas 2800, di atas 2900 sama saham-saham pasti sektor rotasi ke atas. Kalau ISG-nya turun, nanti MDK juga bisa turun ya. Saya siap-siap TP aja walaupun tipis ya. Seperti itu. Untuk MDK langsung saja ke saham selanjutnya.
Ada MBMA yang ditutup di harga 755 terkoreksi 4,43%. Langsung saja ke teknikalnya. MBMA sedikit lagi ya, harusnya dijaga 720 satu candle lagi ya, nekat. Kalau ditarik tren dari atas ini jauh. Kalau ditarik dari ini, nah area ini nih harusnya dijaga ya. Pokoknya 720 tinggalin aja jebol itu untuk MBMA. Keterlaluan kalau dia jebol. Kalau memang market aman bagus, harusnya MBMA akan maksimal 1-2 hari lagi koreksi dan akan mempertahankan supportnya 720. Seperti itu MBMA. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada BRPT yang ditutup di harga 1285 terkoreksi 6,2%. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk BRPT ada pola dead cat bond, tapi mungkin nggak sih dia besok rebound? Mungkin aja. Tinggal lihat besok lah. Kalau saya belum melihat ada indikasi yang cukup bagus, tapi besok itu bisa aja tiba-tiba balik ke arah kalau market mendukung ya. Jadi seperti itu aja untuk BRPT. Kalau saya lebih ke wait and see, tapi memang sekarang di area support semestinya bisa mantul nggak? Ya bisa aja, cuman dia sudah membentuk lower high dan lower low, takutnya sih melorot. Kalau dikasih di 1200-an ini menarik menurut saya, apa ke 1100 nih lah. Lihat di bawah sini lebih menarik. Tapi kalau besok dia ada candle hijau bertahan, ya lihat lagi besok bisa jadi belinya nih malah di atas ini sini, di atas 1300. Tinggal melihat keadaan market ya. Kita itu menyesuaikan aja. Kalau marketnya oke, bisa dibeli harga atas, beli. Yang penting sudah tahu di mana harus stop loss. Kalau pakai stop loss, risknya harus kecil, minimalnya ya 1:1 lah dengan reward. Seperti itu. Ya, untuk BRPT langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Antam yang ditutup di harga 1740 terkoreksi 1,41%. Langsung saja ke teknikalnya. Antam jebol juga 1800 ya. Kondisi seperti ini mungkin nggak sih rebound? Ada peluang kalau menurut saya ini kalau terus turun ya. Kayak ini nih, kemungkinan besar 1680 sampai 1660. Paling menutup gapnya ini aja ya. Mungkin 1-2 candle, 3 candle lagi lah dia turun, terus nanti ada tanda-tandanya reversal. Kalau kondisi seperti ini kemungkinan masih bisa turun, tapi mungkin aja bisa teknik rebound ya. Cuman harga sekarang tuh harga nanggung. Kalau Bapak Ibu nekat mencoba ya, saya mau cicil aja, saya nyangkut dari atas ya, boleh-boleh juga cicil aja sampai 1650. Seperti itu. Untuk Antam sekarang di pertengahan dan sudah 7 hari turun. Kalau dihitung udah berapa persen dia turun? Baru 6%. Ya sedikit lagi lah ya. Ya 9% lah turun. Baru lebih menarik. Tapi disclaimer ya, kalau dikasih bawah ya lebih bagus. Dapat harga murah. Seperti itu. Untuk Antam. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Inco yang ditutup di harga 5.425 terkoreksi 2,69%. Langsung saja ke teknikalnya. Inco juga jebol ya. Inco saya stop loss. Gagal bertahan di atas 5.800. Jual dulu. Cut loss 4%. Ya udah, sekarang lebih ke wait and see dulu lah. Kondisi seperti ini kalau melihat historinya, saya nunggu di bawah aja 5.200-an. Kalau dikasih syukur, kalau enggak cari saham lain aja. Kan enggak Inco aja, kalau enggak dikasih Inco, harga yang saya mau ya nanti dulu cari saham yang lain aja yang ada berpotensi yang sesuai harga yang dimau. Kan banyak pilihannya tuh. Ada 800 saham. Mau seperti itu ya. Untuk Inco kalau saya lebih ke wait and see aja dulu. Tapi kalaupun koreksi, menurut saya Inco tuh sudah mulai terbatas. Jelek-jeleknya mungkin 5.000 lah. Nih tarik aja sampai 5.000 lah. Nawar dari 5.000 sampai 5.000 berapa nih? 5.250. Nah area ini Bapak Ibu bisa jaga tuh, bisa mulai average down kalau yang nyangkut dari atas. Kalau menurut saya bisa maksimalnya ke situ aja dia turun Inco ya. Jadi seperti itu untuk Inco. Langsung saja ke saham selanjutnya. Ada TINS yang ditutup di harga 775 terkoreksi 1,27%. Langsung saja ke teknikalnya. TINS jebol 800. Kondisi seperti ini 25 poin. Langsung saja ke teknikalnya, udah jebol ya. 780 800, tapi ya bisa ditoleransi lah ya. 780 tuh masih ya satu tick aja dari 780 ya, jebol supportnya kecil. Tinggal lihat besok aja gimana kondisinya. Untuk Antam, untuk TINS. Jadi kalaupun Bapak Ibu yang punya dan beli hari ini, ya besok turun 2%, tinggalin aja dulu. Mending buyback nanti di 600. Nanti buybacknya di 700 sampai 680 ya. Besok turun koreksi 2% menurut saya, tapi disclaimer jangan disalahkan tiba-tiba false break dan rebound. Ya, menurut saya sih lemah kalau dia turun 2% besok sampai tutup di bawah harga hari ini 2%. Itu
ya. Untuk teens langsung saja ke saham selanjutnya. Ada Akra yang ditutup di harga 1410 terkoreksi 1,39%. Langsung saja ke teknikalnya. Akra EMA 200 mungkin bisa rebound, mungkin aja bisa potensi teknik rebound, tapi disclaimer ya, kalau menurut saya 1400 harus dijaga karena di situ EMA 200-nya kalau memang ini pola pattern flag mestinya ini bertahan dan kembali mulai rebound besok. Ya, seperti itu. Untuk Akra, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada ESA yang ditutup di harga 685 terkoreksi 5,51%. Langsung saja ke teknikalnya. ESA jebol juga 700. Yang perkiraan saya konsolidasi dengan 3 candle aja dia menjebol dari 800 ke 700. Ya, turunnya 10% lebih tapi bisa jadi false break. Lihat besok. Kalau besok kembali ke atas 700 ya cukup bagus. Masih akan konsolidasi. Range-nya mana? 700 sampai 800. Tektok arah itu. Yang penting 2 hari ke depan kembali ke atas 700 minimalnya. Seperti itu. Kaisa, langsung saja ke saham selanjutnya. Ada AGI yang ditutup di 1765 terkoreksi 1,95%. Langsung saja ke teknikalnya. AGI belum menarik. Pokoknya AGI itu di bawah 1800 jangan beli dulu. Tunggu dia di atas 1800 menurut saya baru beli. Itu lebih aman, lebih risknya kecil. Ya, kalaupun false break ya jual. Pokoknya harus tembus 1800 dulu. Sekali lagi kalau tembus dan tutup ya akan ke atas ya. Pokoknya lihat minggu ini dan minggu depan. Kembali ke atas 1800 harusnya ke atas. Lanjut menguat ya untuk AGI. Langsung saja ke saham terakhir ada NCKL yang ditutup di harga 1000 terkoreksi 6,97%. Langsung saja ke teknikalnya NCKL di 1000. Ya ini level semoga dijaga ya. 1030 1000 itu kalau jebol itu ya udah melorot. Kalau menurut saya sih potensi teknik rebound kalaupun misalnya besok jebol support bisa ada ekor. Ya, kita lihat aja ada buying power nggak besok. Mestinya sih bisa ada ekor. Ini bisa jadi swing low setelah dia membentuk pola cup and handle. Ini kalau Bapak Ibu bisa perhatikan, ini ada pola cup and handle. Dia break dengan volume terus ada koreksi. Ini kemungkinan besar swing low bisa jadi web 1, web 2, web 3, web 4, dan web 5. Ya, pokoknya 1000 atau kasih toleransi sampai 960. Jebol itu tinggalin aja menurut saya. Untuk NCKL. Jadi kalau beli harga sekarang ya maksimal 5% dah cut aja. Tapi disclaimer ya, seperti itu. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Dan bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.